المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وصل رب على مختار ما طلعت شمس النهار ولا أنجم الظلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين amin. Lanjutan yang kemarin halaman 38 baris yang ke ada tamamu ya. Lanjutan dari yang kemarin ada tamamu manazil syamsi kama qala Allah Ta'ala, gitu ya. Jadi sesungguhnya peredaran matahari itu mempunyai berapa peredaran? 360, 180 di mana? Maghrib, 180 di maghrib, ya di maghrib ya. Bukannya lupa karena ibu bapak itu kebanyakan ngaji, jadi ilmunya udah ketumpuk. Tahu nggak ya? Kita kan 2 minggu sekali udah ketemu ngaji ini, jadi ketumpuk ilmunya. Jadi kita mengingetin, waduh itu benar udah lama. Bukannya lupa, bukan nggak tahu, udah tahu, tapi kebanyakan ilmu jadi numpuk. Jadi sempurnalah 360 itu kama qala Allah Ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, Rabbul masyariqi wal magharib. Allah itu Rabbul, Tuhan. Masyariq itu jamak dari masyriq. Masyriq itu ujung mana? Masyriq ujung timur. Masyriq timur, maghrib barat. Masyriq terbit, maghrib terbenam ya. Ini di ayat berapa ada ini? Ini ayat ini sering dibaca Ustaz Jumri nih kalau saya sholat di Darul Makmur ya. Masih ingat Ustaz Jumri ya? Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illahu fattakhidhu wakila. Surat Muzammil ayat 9. Terus sering baca Ustaz Jumri itu, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa. Nah seterusnya itu ya. Jadi dalilnya adalah Allah itu adalah penguasa ujung timur dan ujung barat. Wa dzalika 360 masyriqan wa maghriban. Maka yang demikian itu 300 ya, 300 wasituna dan 60 masyriqan di ujung timur wa maghriban di ujung barat. Fatadaru syamsu fi sanatin, maka peredaran matahari setiap tahun kullal masyariqi wal magharib ila qiyamis saah. Peredaran matahari setiap tahunnya itu ada di ujung barat, di ujung timur, sampai kapan? Ila qiyamis saah, sampai datangnya hari kiamat. Jadi saat di sini maksudnya kiamat saat. Fayakunu kullu dahriha bitakdiril aziz al-alim ya. Dan dijadikan setiap perputarannya bitakdir, itu dengan ketetapan al-aziz, zat yang maha agung. Aziz itu Allah yang maha agung, al-alim yang maha mengetahui. Dalika takdirul azizil. Nah kan gitu ya. Ada nggak di Quran itu? Dalika takdirul azizil. Jadi semua berdasarkan ketetapan Allah yang maha kuasa, yang maha agung dan maha mengetahui. Li'anna Allah ta'ala qadirun ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah maha berkehendak atas segala sesuatu. Allah maha berkehendak. Kalau kok bisa matahari begitu nurut?
Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa, ya, Allah Maha Kuasa. Maka kalau ada yang bilang bagaimana kalau manusia udah mati bisa hidup, kan gitu ya? Ya, emang Allah udah Maha Kuasa. Sebelum kita mati, sebelum kita hidup udah ada. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa'a ya summa yumitukum summa ilaihi. Udah ada dalilnya. Jadi sama Allah tuh apa iya nanti kita udah mati bisa hidup lagi, gimana caranya? Ya Allah Maha Kuasa. Ayat-ayatnya semua udah ada ya. Allah Maha Kuasa atas segala apa-apa yang Allah kehendaki, ya termasuk keadaan matahari sampai nanti hari kiamat. Kemudian ayla yaqisu ijadu syai'in li anna alimun bi masalih ibad. Tidak ada sesuatu pun yang tidak nurut dengan kehendak Allah, karena sesungguhnya Allah alimun mengetahui bi masalih ibadi. Falihadidalika jalallahu ta'ala syamsul mustaqarra. Karena Allah mengetahui apa-apa yang terbaik buat hambanya. Kira-kira kalau matahari kagak beredar, kira-kira kita bakal hidup apa enggak? Enggak bisa. Kemarin aja udah 3 hari bisa bangun ya, matahari kagak terbit ya. Ribet apa enggak? Hujan 3 hari kagak terbit mana? Gitu ya? Baru 3 hari. Kalau nggak ada matahari, nggak terbit tuh matahari, dia ngetem aja di barat, buruk ngetem aja di sana ke barat, kagak ketemu timur, nggak ada kehidupan, nggak ada kehidupan manusia, hewan, bunga, semua butuh matahari, semua butuh matahari ya, jadi butuh kehidupan. Allah tahu alimu bi masalihil ibad, apa-apa yang membawa maslahat buat hambanya. Fali'adli dalika ja'alallahu ta'ala syamsi mustaqarra hatta taqdimal masalih ibad. Ya, sehingga yang demikian itu Allah jadikan buat matahari selalu beredar sampai sempurna kemaslahatan buat hambanya. Itu salah satu pengertian wasyamsu tajri li mustaqarril dalika taqdirul azizil. Wa qala ba'duhum, tafsiran yang lainnya, tafsir tentang peredaran matahari. Wa qala, dan berkata ba'duhum, sebagian dari yang lain, maksudnya pendapat ulama yang lain, mustaqarrus syamsi, yang disebut dengan peredaran matahari, yakunu fi qiyamati, itu terjadi nanti pada saat hari kiamat. Jadi mustaqar itu nanti kiamat ya, maksudnya kiamat. Li'annahu hina taqumul kiamat tabqa syamsu fi makani. Karena sesungguhnya ini nanti pernah dengar ini, matahari terbit dari sebelah barat. Itu ya, kiamat itu ya. Nih, ketemu dalilnya nih. Kenapa kok bisa begitu? Li'annahu, karena sesungguhnya hina taqumul kiamat, ketika nanti akan terjadi hari kiamat, taqqa syamsu fi makanin, matahari menetap pada satu tempat, dia enggak beredar. Fi makanin, pada satu tempat, wa yadhabu nuruha, dan hilang cahayanya. Berarti kalau matahari hilang cahayanya, berarti matahari di mana adanya? Matahari hilang cahayanya, berarti ada di mana? Sebelah. Di dalilnya. Nanti ketika matahari terbit di sebelah barat, kan kiamat tuh. Jadi matahari diam, kemudian hilang cahayanya, fatat bila nurin, mataharinya ada tapi kagak ada cahaya. Nanti hari kiamat tuh. Jadi kayak gitu. Mau datangnya hari kiamat. Kamaruya an abidarin, seperti diriwayatkan dari Abi Dar radhiyallahu anhu. Abi Dar itu sahabat Rasul yang pintar, yang cerdas ya. Abi Dar adalah adik iparnya Salman Al Farisi. Salman Al Farisi itu sahabat Rasul
yang punya ide membuat lubang-lubang ketika terjadinya perang Khandaq. Nanti kalau di Madinah itu bisa ziarah ke Khandaq ya. Mudah-mudahan pada bisa ke tanah suci semuanya. Amin. Ya. Diriwayatkan oleh Abi Dzar radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasul bersabda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul bersabda. Yauma hina qarabati syamsu ya Abi Dzar. Ketika terjadinya tenggelam matahari wahai Abi Dzar, atadri aina tadhabu syamsu? Kamu tahu aina tadhabu syamsu? Kemana perginya matahari? Nanti ketika matahari tidak ada cahayanya, wahai Abi Dzar kata Rasul, kamu tahu matahari itu kemana? Kan gitu. Qultu, aku menjawab kata Abi Dzar, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah yang tahu segalanya, Rasul yang tahu lebih segalanya. Jadi Allah wa rasuluhu a'lam. Maka sering kita kalau ngomong wallahu a'lam gitu ya. Tahu nggak kenapa? Wallahu dan sesungguhnya Allah a'lam yang lebih tahu. Jadi Allah dan Rasul yang lebih tahu ya Rasul. Qala Rasul bilang, ya Abu Dzar wahai Abi Dzar, innaha tadruku wa tadhabu tahtal arsy. Sesungguhnya matahari itu tadruku tenggelam, wa tadhabu dan pergi sembunyi tahtal arsy di bawah arsy-Nya Allah. Jadi matahari nanti mau kiamat itu sembunyi di bawah arsy-Nya Allah. Fatasta'dinu antas lillahi ta'ala. Kemudian matahari itu minta izin antas lillahi ta'ala untuk sujud kepada Allah, untuk sujud. Maksudnya apa? Enggak mau kemana-mana lagi, pengen sujud tak jatuh matahari. Ini tanda-tanda kiamat nih. Kalau matahari sujud aja berarti kan matahari kagak berputar. Kalau matahari kagak berputar berarti kan terjadi kematian. Kalau mataharinya itu nggak kemana-mana, berarti yang lain akan tabrakan. Kalau terjadi tabrakan antara galaksi antariksa, berarti terjadi idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah itu. Ini jadi sini matahari ternyata pusatnya ada di matahari. Dia minta izin kepada Allah untuk sujud. Fayaqdanulaha. Kemudian Allah mengizinkan matahari. Tsumma yastaqdinu alla tattali'a ila dunya. Kemudian matahari minta izin untuk tidak lagi terbit di dunia. Nah, jadi matahari itu minta izin, ya Rabb, saya pensiun aja dah. Nah, gitu maksudnya. Kagak lagi mau terbit. Saya capek dinaring, sepak, hancur BH, ibu-ibu semua. Saya mau pergi aja dah. Contoh ya, saya mau libur ya Rabb, mau sujud aja dah. Lama rohat minal ma'asi. Ketika saya melihat maksiat, jadi ternyata ini pernah gak saya bilang bumi itu pengen banget agar orang-orang soleh matinya muda-muda. Pernah gak saya bilang gitu? Jadi kenapa kok ulama-ulama orang-orang soleh matinya muda-muda? Iya, ulama-ulama dulu gak ada yang tua-tua. Habib-habib ini apa namanya tuh yang di Habib luar Batam, siapa Habib Hussein Ali masih muda kan? Masih muda. Kemudian apa namanya Tanjung Priok gitu kan? Bah Priok masih muda. Kemudian apa namanya ulama-ulama dulu nggak ada yang tua. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Hambali, Imam Hanafi, nggak ada yang tua-tua, nggak ada. Kenapa? Karena bumi mohon sama Allah, tolong cepetin biar saya ditidurin oleh orang soleh. Maka yang soleh-soleh yang beriman jadi. Jadi Pak. Makanya biasa-biasa aja. Mudah-mudahan Allah berikan umur panjang, amin. Saya ini tak mau terbit karena nggak mau datang maksiat, wal munkar dan kemungkaran. Minta itu sama Allah, tapi falayu adinu laha, tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu, nggak diizin sama Allah. Bal akan